Fenomena yang terakhir ini kita sering lihat adalah banyak umat Islam yang mengaku muslim, KTP-nya muslim, menganggap dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dalam kesehariannya mereka mudah meninggalkan perintah Allah yang kedua dari rukun Islam, yakni mendirikan salat. Ada yang mereka dengan kesibukannya mengulur-ulur waktu salat mereka, bahkan banyak pula di antara mereka yang sudah berani meninggalkan salat. Ya baik orang tua ataupun remaja sekarang, mereka kumpul, mereka dengar kumandang azan, mereka asik dengan permainan mereka, mereka asik dengan HP-HP mereka. Ini yang sering kita lihat dan kita perhatikan seperti itu. Siapa yang salah? Entah apakah orang tuanya membiarkan anak-anaknya begitu saja, tidak menyuruh untuk mengerjakan sholat, atau memang anak-anak itu sendiri yang memang tidak mendapatkan pendidikan agama bahwa sesungguhnya sholat itu adalah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah." Perkara yang nanti akan pertama-tama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salat. Lah kalau zaman sekarang banyak orang gampang banget ninggalin salat, jangan-jangan pekerjaan kewajiban yang lain yang dari Allah pun mereka tinggalkan, Pak. Mengapa saya sampaikan sekarang di malam ini tentang hal ini? Ini kewajiban bapak-bapak semua atau ibu-ibu yang hadir di sini. Setidak-tidaknya anaklah yang pertama yang harus dididik dengan pendidikan agama, yakni iqamatus shalah, yakni mengerjakan salat. Bagaimana di awal saya sampaikan dalam surah Al-Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us shahawat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat ini orang-orang yang enggak pernah ninggalin salat, Pak. Dalam keadaan bagaimanapun salat enggak pernah ditinggalkan. Dilanjutkan dengan tabi'in, at-tabi'in, terus mereka tidak pernah yang namanya menyepelekan salat. Namun ayat ini menerangkan nanti setelah para rasul tiada, sahabat tiada, tabi'in wat tabi'in tidak ada lagi. Padahal ulama banyak di tengah-tengah kita, tapi akan hadir, Pak. Wa khalafa min ba'dihim khalfun, ada satu kaum, Pak, pengganti mereka yang cakap-cakap ini adalah mereka orang-orang yang gampang banget yang namanya ninggalin salat. Ninggalin salatnya penyebabnya adalah apa? Wattaba'us shahawat, dikarenakan mereka mengikuti syahwat mereka, Pak. Jangan kata sekarang nih di tangan mereka kebanyakan udah HP udah ada. Di dalam HP apa aja game udah ada semuanya, Pak. Maka ini kesempatan bagi setan mudah banget godain anak keturunan kita, saudara-saudara kita dalam melakukan perintah Allah ini, yaitu sholat, Pak. Makanya setan ini, iblis alaihi laknatullah ini, Pak, paling gampang sekarang goda manusia di zaman sekarang ini, Pak. Dulu kerja keras banget itu iblis sama setan, Pak. Tapi sekarang akan lebih mudah mengganggu anak keturunan kita agar mereka tidak mengerjakan sholat.
Awalnya mungkin menunda-nunda waktu, Pak. Lama-kelamaan sholat ditinggalin. Sholat ditinggalin tuh Pak lama-lama. Ya memang penyebabnya mereka mendapat gangguan dari setan. Tapi penanaman agama di dalam agama mereka ini kurang. Gitulah. Sehingga mudah untuk digoda setan, Pak. Makanya dalam suatu hadis disampaikan, inna lisyaitan libni Adam lummatun. Bahwa sesungguhnya setan itu terhadap anak Adam, kepada kita manusia punya pendekatan, Pak. Jangan dikira setan nggak punya usaha deketin manusia. Walil malaki lummatun. Dan untuk malaikat pun dia punya pendekatan terhadap manusia, Pak. Atau kita anggap ini dua makhluk ini bisa jadi korin, bisa jadi teman. Tergantung pendekatannya berhasil atau tidak. Wa ammal lummatus syaitan i'adu syarri wa taqzibul haqqi. Sedangkan pendekatan setan itu terhadap manusia adalah mereka dengan cara i'adu syarri, mengatakan kepada manusia, mengulang-ulang itu manusia untuk i'adu syarri, melakukan keburukan-keburukan, Pak. Kemaksiatan-kemaksiatan dan perbuatan dosa. Ini cara iblis setan mendekati manusia. Lummatunnya pendekatannya seperti ini, Pak. Setiap mau datang ke masjid tuh, Pak, dideketin tuh, Pak. Ke majelis taklim ini orang dideketin sama iblis nih, sama setan. Biar nggak ngerjain kebaikan. Udah ngapain, main HP aja udah enak. ML apa tuh permainan tuh di dalamnya itu. Wa takzibul haqqi, dan setan ini selalu mengatakan bahwa yang benar mereka dustakan, Pak, mendustakan kebenaran. Nggak perlu ngaji, udah nggak ada apa-apanya. Udah ustadznya biasa aja, ilmunya paling secetek, udah kagak ngaji dah, lu dengerin aja di YouTube. Iblis, Pak. Cuma kagak ada suaranya. Cuma nyampe ke hati, Pak. Kalau orang udah begini, Pak, tandanya pendekatan iblis terhadap manusia udah jadi dah tuh. Lumahnya udah jadi dah tuh. Tapi malaikat nggak pernah berhenti atas perintah Allah. Punya pendekatan juga kepada manusia. Dengan apa? Lummatunnya itu pendekatannya i'adul khair. Ngasih tahu kebaikan-kebaikan biar ini kebaikan dikerjain terus. Ada majelis ta'lim di Darul Falah. Beroret harinya itu dari hari Jumat sampai ketemu Minggu malam itu ada. Dikasih tahu sama malaikat tuh, Pak. Sehingga orang tersebut nggak pernah berhenti dari melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya, Pak. Malaikat tuh, asal mau dengar apa yang dikatakan malaikat, dia pasti akan jalan sampai ke majelis ilmu, ke majelis ta'lim. Dan malaikat selalu mengatakan wa tasdiqul haqq, selalu membenarkan setiap apa-apa yang memang benar. Itu pengajian emang benar, jalan menuju surga itu majelis taklim. Kalau ke setan bilang buka. Ente datang ke majelis ilmu, ente tempat apa sholat berjamaah, itu tempat ente bakal masuk surga. Hadirin dah. Makanya disebut wa tasdiqil haqq, membenarkan sesuatu yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas, Pak, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man shalla salawatil khams, siapa orang yang mengerjakan salat 5 waktu jamaatan secara berjamaah, Pak, setidak-tidaknya a'tallahu khamsata asya, Allah akan berikan 5 kebaikan kepada mereka. Ini jangan ngomong bagaimana caranya dah, Allah nih bisa memberikan 5 ini bagaimana caranya. Enggak perlu dipikirin, yang pasti Allah kasih nih, Pak, buat orang yang mendirikan sholat 5 waktu berjamaah. Apalagi jalasa au fi majlisil ilmi, apalagi dia duduk di majlis ilmu.
Apa yang pertama dia dapat? Ar-rizqu minal halal. Rizki yang dia cari sekalipun gak banyak, paling banter dia tahu ini rizkinya halal. Penyebab dia tahu karena duduk di majelis ilmu, Pak. Kedua, orang kalau udah hidup kan mati, meninggal dunia. Perkara di dalam kubur hampir orang kagak ada yang tahu bakalan nikmat atau azab. Maka Rasulullah SAW menyampaikan yarfa'u min azabil qabri. Ini orang akan diangkat azabnya, dia tidak akan diazab di dalam kubur. Udah cuma duduk doang di majelis ilmu, sama ngaji, sama sholat 5 waktu berjamaah, itu Pak yang kita dapat, Pak. Makanya kita ba'da sholat sering mengatakan Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari panasnya api neraka. Wa yu'ta kitabahu biyaminihi. Dan yang ketiga, ketika perkara orang bakalan dapat kitab kebaikannya ini dari kiri apa kanan, sudah dipastikan orang yang sholat 5 waktu berjamaah duduk di majelis ilmu, maka akan mendapatkan wa yu'ta kitabahu biyaminihi, akan menerima kitabnya dari sebelah kanan. Cuma perkara yang 4 ini yang paling sulit nih, Pak. Yamurru ala sirat kalbarkil khatif. Orang yang duduk di majelis ilmu lah kagak kemana-mana ini kan. Yang satu mojok nyenderan, kaki dipanjangin, kadang uratnya asem, semurat. Yang di tengah bertahan dengan duduknya, enggak ada yang pergi kemana-mana, Pak, kali pindah-pindah, enggak ada. Tapi nanti di hari kiamat yamurru ala sirat kalbarkil khatib. Jalan di atas sirat ketika orang ada kebingungan ini jatuh apa kagak, lah baru napakin kakinya udah nyampe, Pak, di depan surga. Apa sebab? Kalbarkil khatib, bagaikan kilat yang menyambar, tus langsung nyampe. Siapa yang kagak mau yang begitu? Kalau pengen mau seperti itu, duduk majelis ilmu, salat berjamaah jamaatan, dan yang terakhir banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan insyaallah nanti di surga, Pak, istana-istana yang kita miliki. Ini janji Rasulullah kepada mereka yang mengerjakan salat 5 waktu berjamaah, Pak, dan duduk di majelis ilmu. Kembali lagi kepada hal tentang salat. Inilah salat, Pak, yang kita kerjakan. Selalu saja ada godaan-godaan. Semua pusat godaan itu adalah dari setan, Pak. Angzirni, ya Allah, panjangin umur saya sampai hari kiamat. Penyebabnya apa? Pengen goda manusia, Pak. Azan dikumandangkan, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iblis, setan, Pak, anak buahnya iblis itu, ketika azan itu, ketika mau masuk masjid, dengar azan, dia kabur, Pak. Hatta durrat, sampai dia terkentut-kentut, Pak. Nanti kalau udah komat, dia balik lagi nih, Pak. Si setan nih balik lagi nih. Yang tadi kaburnya sampai kekentut-kentutan begitu tuh. Apa sebabnya setan ini balik lagi? Penyebabnya adalah satu riwayat disampaikan, iza hadara waktu sholat, apabila telah datang waktu sholat dengan dikumandangkannya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu sholat, Pak. An-nida, panggilan sudah sampai ke telinga kita. Amara iblis alaihi la'natullah junudahu. Ini iblis, raja daripada syaitan, alaihi la'natullah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, menyuruh junudahu, menyuruh anak buahnya, bala tentaranya, setan dan lain sebagainya, bi ayyatafarraqu, mencardah, katanya tuh iblis. Setan, lo di petukangan selatan, yang anu di petukangan utara, yang anu di Kreo. Diatur, Pak, sama iblis.
Padahal tadi udah kabur itu setan. Dia balik lagi karena memang diperintah oleh iblis alaihi la'natullah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah yang kedua? Setelah mereka berpencar cari masjid, Pak. Ini cari masjid bukan pengen sholat, setan mah. Ngapain goda manusia, Pak? Bi'ayyatun nas. Datangin itu manusia. Kata si iblis alaihi laknatullah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama ditugaskan oleh iblis kepada setan? Bikin ini orang jangan sampai sholat tepat waktu, Pak. Mundurin kalau bisa dia sholat. Jangan sampai tepat waktu sholatnya. Tuh iblis bilang sebegitu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kelar itu azan, iblis datang. Apa katanya? Belum qomat, kan begitu. Lanjut ngerjain dagangannya. Yang masak dulu. Udah qomat, iblis setan datang lagi kan tuh. Apa katanya? Baru qomat, tenang aja, imam belum datang. Iya. Terus Pak seperti itu sampai akhirnya dia sholat tidak pada waktunya, Pak. Tapi seandainya jamaah Darul Falah ini tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh setan, Pak, maka in lam yaqdir ala zalika, kalau si setan nggak punya kuasa godain jamaah Darul Falah, ternyata dia tetap aja jalan ke Darul Falah, ninggalin yang namanya pekerjaannya, aktivitasnya tetap. Ada yang naik PCX, ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil ke masjid. Mau apapun kendaraannya, Pak, ini udah aman yang pertama dari godaan setan laknatullah. Tapi setan gak berhenti, Pak. Iblis bilang begini, in lam yaqdir ala zalik. Kata Rasulullah, kalau itu iblis, setan tidak bisa menggoda manusia dari hal yang pertama. Iblis nyuruh kepada setan, bi alla yutimma ruku'aha wa sujudaha wa qira'ataha wa tasbihaha. Nah kan udah gagal nih. Tuh orang tetap jalan juga ke Darul Falah. Pas lagi sholat, Pak. Kata siapa setan gak goda manusia ketika sholat? Perintahnya adalah iblis kepada setan, alla yutimma ruku'aha. Bikin rukunya itu gak stabil, tidak sesuai dengan agama. Makanya kita sering lihat, Pak, orang ruku lah, kok ruku begitu banget itu ya? Kagak ukuran 180 derajat itu. Ada yang rukunya enak bener, cuma naruh doang di dengkul, palanya kemana tahu. Setan tuh, Pak, kerjaannya. Ada yang mendem banget, palanya sampai ke bawah itu. Setan tuh, Pak. Karena dalam fikih semua diajarkan, kiai kita ngajarin lah posisinya seukuran. Kalau ditaruh barang tuh di atas punggung kita, kagak jatuh barang kita, Pak. Tuh begitu tuh. Sampai bacaannya kita digodain sama yang namanya setan. Wa alla yutimma sujudaha. Bikin itu sujudnya itu, bikin biar kagak diterima sama Allah sujudnya itu. Jidat rambut kemana-mana ketutupan, sama jidat ketutupan sama rambut. Lagi sujud kaki main diangkat-angkat aja tuh. Kadang bocah main tendang-tendangan. Tangan ngepelnya kagak bener itu sujud. Itu setan tuh, Pak, yang bikin kerja tuh, Pak. Wa qira'ataha. Bikin dia lupa apa yang dia baca. Tuh, Pak, setan, Pak. Makanya kalau udah sholat berjamaah udah enak aja dah. Baca Fatihah baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam udah walabdolin, ngapain dilanjutin, dah kelar. Tuh, Pak, enaknya sholat berjamaah. Sampai wa tasbihaha. Bikin bacaan-bacaan tasbihnya di subhana rabbiyal aziminya, subhana rabbiyal a'lanya. Bikin dia lupa. Setan, Pak, yang kerja, Pak. Ini yang kedua, Pak. Kalau seandainya jamaah Darul Falah bisa melewatin ini nih, ruku'uha wa sujuduha
wa tasbihuha wa qiraatuha, enggak ada masalah. Dihajar lagi sama iblis. Iblis bilang begini, in lam yaqdir, pada dalam hadis, kalau seandainya iblis tidak mampu dengan yang kedua ini, maka iblis bilang kepada setan, apa katanya? Biis, yasghaluhu qalbuhu. Hatinya itu dibikin yang namanya sibuk, Pak. Biisghalid dunia. Ini nih Pak yang terakhir nih Pak, yang kita kadang kalah, Pak. Lah bayangin baru Allahu Akbar, setan masuk. Iya kan apa? Ke dalam hati kita. Tadi kunci yang lu cari ada di bawah TV. Hati kita tuh Pak dihajar tuh Pak. Lagi enak sholat hati kita dihajar Pak, bayangin sama setan Pak. Biisghalid dunia, bikin dia ingat-ingat yang apa yang dia cari, bikin ingat. Bikin dia program ketika sholat. Jadi jangan aneh kalau kita lagi sholat Allahu Akbar subuh. Kalau sholat lagi berjamaah ini padahal. Apa katanya? Baju belum dimasukin ke dalam koper. Ini mau tajiah masalahnya subuh-subuh nih. Ntar gue kudu bawa-bawa lontong berapa biji. Itu udah bikin program Pak di dalam sholat. Siapa tuh? Setan Pak penyebabnya. Masuk ke dalam hati kita. Dibikin hati kita ini nggak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu memang berat khusyuk Pak, tapi setidak-tidaknya kita tahu penyebab kenapa bisa sholat kita sampai begini, setanlah penyebabnya Pak. Sampai kalau ini setan 3 gagal semua Pak. Godain jangan ke masjid, dia ke masjid. Godain bacaannya, sujudnya, rukunya, dia malah cakep banget. Hatinya dihajar, emang udah fokus dari rumah, emang pengen banget sholat khusyuk. Sampai Fatihahnya dia tahu artinya, bacaannya juga benar. Kalau semua ketiga ini lam yaqdir ala zalika jami'an, tidak punya kuasa untuk goda manusia, apa Pak? Khasiran zalilan. Ini setan dalam keadaan merugi, dalam keadaan hina dina Pak. Lalu iblis bilang kepada pasukannya, ayyusaqa, ikat itu yang namanya setan yang kagak bisa gangguin jamaah Darul Falah. Wa yurma fil bahri, buang ke laut kalau udah diikat, kata si iblis Pak. Tuh. Makanya besok-besok kalau mau ke laut hati-hati, itu tempat setan dibuang sama iblis itu. Di laut, mau laut mana aja tuh banyak iblis itu. Banyak setan di dalamnya itu. Karena dikatakan wa yurma fil bahri, buang kemana? Ke lautan. Itu Pak. Makanya kenapa saya sampaikan seperti ini. Inilah sholat yang kita kerjakan, yang di dalamnya terdapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat belum kelar, Allah udah angkat kita punya dosa Pak. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, idza qabbaral abdi Allahu akbar, cakep takbirnya Pak. Mau pakai begini kayak, mau taruh di sini kayak, mau taruh di sini, terserah dah. Dia sholat cakep. Allah idza qabbaral abdi, apabila seorang hamba itu takbiratul ihram, apa Pak? Allah bilang, amarallahu malaikatahu, Allah menyuruh malaikatnya. Apa perintah Allah kepada malaikatnya? Untuk mengangkat apa Pak? Dosa-dosa orang tersebut, hamba tersebut Pak, an raqabatihi. Malaikat, angkat dosa-dosa tuh hambaku yang mengangkat takbiratul ihram pas Allahu akbar. Allah suruh malaikat, irfa' zunubal abdi min raqabatihi, angkat seluruh dosa hambaku yang tadi saja baru takbiratul ihram, an raqabatihi, dari pundaknya, hatta ya'buduni tohiron, sampai orang ini nyembah aku, sholat kepada aku dalam keadaan suci. Ini kita jarang tahu Pak. Ini kan belum minta kita. Udah minta belum sih? Belum. Orang di mana-mana kalau udah minta, tugas dulu baru minta, sholat kelar baru minta.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kita minta apa lagi? Allahumma rabbana zalamna anfusana. Lah kan minta, kerja dulu baru minta. Ini belum kerja, baru start awal. Malaikat udah disuruh oleh Allah, irfa junubal abdi, angkat seluruh dosa-dosa hambaku dari pundaknya, hatta ya'budni tahiran, sampai dia menyembahku dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Falamma farigal abdi minas salah, salat udah ditunain dah tuh. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kelar ini sholat Pak dengan baik, dengan bagus. Malaikat nanya sama Allah, hatta farigal abdi minas sholat. Setelah ini hambanya kelar ngerjain sholat, malaikat tadi yang ngangkat dosa tuh ngekepin aja tuh dosa, dikekepin sama malaikat. Iya, dosanya aulia dipegangin aja tuh, dipegangin itu. Udah kelar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Malaikat datangin Allah, ya Rabbi anu'iduha, apakah saya balikin lagi ini dosa yang tadi saya angkat? Lah kan sholatnya udah kelar, kali saya taruh lagi. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? La yaliku bikarami, enggak pantas buat kemuliaanku, kata Allah. Illal afwa, kecuali saya ampunin ini orang yang habis sholat. Ashhidu inni ghafartu khotoyahu, saksikan malaikat, saya udah ampunin dosa-dosa orang ini dari kesalahan-kesalahannya. Maka rugi orang yang kagak sholat. Bagaimana dosanya mau diangkat, lah sholatnya aja kagak dikerjain. Maka nanti di hari kiamat pun ada perbedaan Pak. Setiap orang itu ada perbedaannya nanti di hari kiamat. Enggak sama semuanya. Muka boleh sama, sinar cahayanya berbeda. Sampai diterangkan oleh Rasulullah SAW, ada sekelompok manusia, lahum, mereka memiliki wujuhuhum kal kawakib, cahayanya bersinar bagaikan apa? Kaukabun, kawakib, bintang-bintang yang ada di atas langitan, langit itu Pak. Sampai malaikat nanya, madza a'malukum, perbuatan apa yang kalian kerjakan di dunia ketika itu muka bersinar seperti bintang di langit? Itu malaikat nanya Pak. Nanti jangan salah, jangan kaget kalau di hari kiamat kita sering banget yang namanya percakapan sama malaikat. Karena malaikat itu kepo nanti dari kiamat. Suka nanyain sama orang yang beriman, yang ahli ibadah. Suka nanya, lah ada orang ini ditanya masuk surga lewat saya, ngapa dia masuknya lewat apa namanya dinding lalu naik ke atas. Kan ditanya tuh Pak. Sama seperti ini. Lah muka lu cerah amat ini kayak bintang. Ma'amalukum, apa pekerjaan kalian? Apa jawabannya? Idza sami'an nida, kalau dikumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kata mereka Pak? Mereka lantas apa Pak? Mengambil air wudu lis-shalah. Dia ambil air wudu, dia menuju ke masjid. Orang yang habis azan bersihin dirinya, summa yatawadda, lalu dia wudu, fayadhhabu ilal masjid, dia pergi ke masjid. Maka kalau ini jadi rutinitas kesehariannya, dijamin oleh Rasulullah, mukanya nanti di hari kiamat cerahnya seperti bintang di langit. Ini sih roman-romannya sih udah ada nih, yang mukanya terangnya kayak bintang sih kelihatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya Pak, amin. Bapak dulu dah, saya mah nanti belakangan aja dah. Yang kedua kata Rasulullah, ada juga Pak orang yang wujuhuhum kal qamar, mukanya itu bagaikan bulan per rembulan. Loh, putih terang banget itu. Putih terang. Apa kata malaikat? Ma'amalukum, apa pekerjaan kalian di dunia sampai Allah istimewakan kalian ketika orang mukanya butek hitam.
Kagak ada sinarnya sama sekali. Engkau seperti bulan. Apa kerjaan kalian? Pak, dia ini kerjaannya apa, Pak? Udah bersihin diri, udah wudu, Pak. Siap cuma satu, nunggunya apa, Pak? Azan ditungguin, Pak. Bersihin diri udah, wudu udah, gomis sudah dipakai. Yang ditungguin apa? Azan. Orang dulu kan begitu. Mandi udah dari jam 5. Engkong-engkong kita, tasbih udah dipegang, baju koko udah dipakai, parfum udah disemprotin. Yang tinggal ditunggu apanya? Azannya doang. Ke masjidnya belum, masih di rumah. Ini orang nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, wujuhuhum kal qamar, mukanya bagaikan cahaya rembulan, Pak. Ya insya Allah bapak-bapak juga dah yang dapat rembulan dah. Saya mau belakangan aja, biarin dah. Dan yang terakhir kata Rasulullah, Pak, di hari kiamat ada satu kelompok wujuhuhum kasyamsi. Ada manusia yang mukanya nanti di hari kiamat nyiloin, Pak, tahu nyiloin? Ini kan zaman sekarang nih kalau siang udah panas bener tuh. Nyiloin. Saking terangnya apa itu muka. Sampai kagak kelihatan itu muka Haji Hasan apa siapa itu. Nggak kelihatan itu. Itu Haji Hasan ditanya sama malaikat. Ji, malaikatnya orang Betawi. Kerjaan lu apa, Ji, di dunia? Sampai cerah banget itu muka. Sampai sama matahari. Apa katanya? Indan nija, indal azan, indan nida. Ana fil masjid. Saya udah ada di dalam masjid. Saya ada itu kali ya. Kan saya tadi belakangan. Mudah-mudahan Pak kita orang yang bisa ngerjain sholat. Azannya belum, panggilannya belum, tapi diri kita udah di masjid. Orang kalau udah di masjid udah punya wudu apa belum? Lah udah punya itu. Maka orang yang udah stay di masjid dalam keadaan bersih, tahir, maka niscaya di hari kiamat mukanya itu dijamin oleh Rasulullah dalam keadaan apa mukanya, Pak? Dalam keadaan bersinar seperti matahari. Ya kalau bicara zuhur, asar, maghrib, isya sih aman-aman aja. Ini kan subuh nih. Subuh Pak yang paling berat, Pak. Iya, subuh yang paling berat, Pak. Mana malamnya barakah ya kan jam 2. Itu jam 1 sampai jam 2 itu sama Inter Milan kali ya gitu. Kita tonton kelar udah peri-peri itu ya. Ini tidur apa kagak nih? Tidur juga, Pak. Subuh tuh yang paling sulit dah. Makanya apa namanya tuh, setan bikin iketan ala nasiyati ra'si rajulin. Bikin 3 iketan, Pak. Inda naim salasah. Ketika dia tidur dia bikin 3 iketan buhul, Pak. Ini berat dan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan udah dikumandangin, Pak. Kagak bangun juga, apa penyebabnya, Pak? Itu dia tuh. Maka disampaikan iza stayaqadha, kalau orang ini bangun summa zakara rasmallah, dia berzikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, hilang tuh Pak ikatan 1. Kalau udah bangun lagi dia ambil air wudu, hilang lagi tuh ikatannya lagi. Iza sholat, dan sampai dia sampai sholat 3 ikatan itu hilang, maka jadilah dia orang yang nasyiton, orang yang giat mendirikan ibadah. Tapi kalau dia tetap tidur, bala syaiton fi uzunaihi. Kalau itu dia kagak bangun juga, kupingnya dikencingin, Pak, sama setan. Masya Allah, bu ompol itu kali ya. Itu, Pak. Maka kita minta sama Allah, Allah jauhkan godaan-godaan setan. Allah jaga kita dari godaan-godaan setan. Dan Allah selalu temani kita oleh malaikat-malaikat yang selalu menemani kita sebagai qarin, sebagai teman kita. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap salah dan khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sedikit semoga bermanfaat buat diri saya dan bapak-bapak semuanya.